Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Saudari Lutfiah Hamidah akan Iya, Pak. menyampaikan presentasi mengenai dinamika organisasi, bagaimana menangani konflik dalam organisasi. Apa kabar, Lutfiah? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Posisi ada di mana? Ada di Bekasi, Pak. Bekasi ya, di kotanya, kota Bekasi. Iya, Pak. Ya. Silakan mulai pemaparannya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menangani konflik dalam organisasi mengenai dinamika organisasi. Materi ini dibuat oleh saya sendiri, Lutfiah Hamidah, dan Bapak Atip Afia Hidayat. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dinamika organisasi. Dinamika memiliki arti tenaga atau kekuatan yang selalu bergerak atau berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap setiap keadaan-keadaan. Organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang merupakan kesatuan sosial yang mengadakan interaksi dan insentif dan mempunyai tujuan bersama. Dinamika organisasi merupakan sebuah konsep yang menggambarkan proses kelompok yang selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang selalu berubah-ubah. Dinamika organisasi dapat juga diartikan sebagai suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu, memiliki hubungan psikologi secara jelas antara anggota satu dengan yang lain yang dapat berlangsung dalam situasi yang dialami secara bersama. Ya, Saudari Lutfiah, dalam pembahasan dinamika organisasi ya, ada dua kata kunci, Pak, yaitu dinamika dan organisasi. Di sini pemahaman tentang dinamika yaitu tenaga, ya, kekuatan. Jadi tenaga atau kekuatan yang senantiasa bergerak, ya, berkembang dan dapat beradaptasi, ya, secara memadai dalam setiap keadaan. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan dinamika. Intinya adanya kekuatan yang terus-menerus bergerak, aktif, ya, kemudian berkembang juga dan mampu beradaptasi pada setiap situasi dan kondisi. Itu yang dimaksud dengan dinamika. Kemudian organisasi itu merupakan kumpulan orang. Jadi ada unit sosial, kesatuan sosial yang di dalamnya ada interaksi secara intensif, ya, dan tentu mempunyai tujuan, visi, dan misi bersama. Dengan demikian dapat dijabarkan bahwa dinamika organisasi itu seperti yang sudah Anda paparkan merupakan konsep, ya, yang menggambarkan proses di dalam kelompok yang selalu bergerak, berkembang, ya, beradaptasi terhadap kondisi yang senantiasa mengalami perubahan. Ya. Bisa juga didefinisikan merupakan kelompok yang terdiri dari beberapa individu, ya, bisa dua atau lebih. Ada hubungan keeratan, hubungan psikologis, ada chemistry satu dengan yang lain di antara anggota, ya. Kemudian berlangsung dalam situasi dalam kebersamaan, ya, ada kesamaan, ada kebersamaan, ya, dilalui bersama-sama. Silakan dilanjutkan. Baik, Pak. Selanjutnya di sini ada pengertian konflik. Konflik berasal dari kata Latin kon berarti bersama dan fliger yang berarti benturan atau tabrakan. Konflik diartikan sebagai suatu proses sosial di antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya merasa tidak berdaya. Menurut Wirawan, konflik adalah perbedaan persepsi mengenai kepentingan terjadi ketika tidak terlihat adanya alternatif. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi yang dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak. Menurut Alo Liliweri, konflik adalah bentuk perasaan yang tidak beres yang melanda hubungan antara satu bagian dengan bagian lain
satu orang dengan orang lain, satu kelompok dengan kelompok lain. Ya, Saudari Lutfia, memang konflik itu bisa terjadi di dalam organisasi, di dalam sekelompok orang, di dalam masyarakat, di dalam perusahaan, di dalam negara, bahkan di dalam diri sendiri, ya. Jadi konflik itu adanya benturan atau tabrakan, bentrokan, ya. Jadi ini merupakan proses sosial konflik itu, ya, di mana ada dua orang atau lebih atau antar kelompok, ya, di mana salah satu pihak berupaya menenggelamkan, menyingkirkan yang lain, ya, atau bahkan menghancurkannya sampai tidak berdaya. Jadi ingin saling melenyapkan begitu, ya, di dalam konflik. Konflik ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang besar, ada yang sangat besar, ya. Bisa terjadi konflik antar negara misalnya, ya. Bisa terjadi sekarang di antara Rusia dengan Ukraina, ada konflik sehingga memunculkan perang, ya. Karena manajemen konflik dijalankan dengan cara yang kurang baik, kurang tepat, sehingga tidak ada solusi dan diambillah langkah perang. Nah, ini mungkin penyelesaian yang sangat tidak baik. Kemudian konflik itu merupakan perbedaan persepsi. Jadi setiap orang punya persepsi yang berbeda-beda. Ada konflik kepentingan, ya. Kemudian di sini tidak melihat adanya alternatif untuk penyelesaian konflik, ya. Kemudian perbedaan itu bisa makin melebar, ya, dan tidak bisa dihindari, dan akhirnya sulit menemukan kesamaan aspirasi kedua belah pihak, ya, sehingga terjadilah perselisihan, konflik, ya, pertengkaran, ya. Kemudian konflik itu juga menyangkut perasaan, ya, di mana di dalam hubungan antar orang, antar bagian, antar masyarakat, antar negara, antar bangsa, ada suatu yang mengganjal, yang tidak beres, ya, sehingga menimbulkan konflik yang tidak, kalau tidak diselesaikan dengan manajemen konflik yang baik, akan melebar, akan meluas, ya, sehingga tidak tertutup kemungkinan bisa meletus perang kalau di tingkat negara, ya, perpecahan, disintegrasi, ya, dan sebagainya, tawuran misalnya kalau di kalangan pelajar, ya, ada tawuran itu karena konflik yang tidak bisa diselesaikan. Silakan dilanjutkan. Baik, Pak. Selanjutnya di sini ada jenis konflik. Jenis konflik ini ada 5. Yang pertama ini ada konflik intrapersonal, adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik terjadi bila pada waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. Yang kedua ini ada konflik interpersonal, adalah pertentangan antar seorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Yang ketiga ini ada konflik antar individu-individu dan kelompok-kelompok. Hal ini seringkali berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai konformitas yang ditekankan kepada mereka oleh kelompok kerja mereka. Yang keempat ada konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama. Konflik ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi di dalam organisasi-organisasi, konflik antar lini dan staf. Pekerja dan pekerja, manajemen merupakan dua macam bidang konflik antar kelompok. Yang kelima, ada konflik antar organisasi. Contoh seperti di bidang ekonomi, di mana Amerika Serikat dan negara-negara lain dianggap sebagai bentuk konflik, dan konflik ini biasanya disebut dengan persaingan. Ya, Saudari Lutfia, ini ada jenis konflik yang di tabelnya makin ke bawah, makin melebar, ya, makin meluas. Yang pertama konflik intrapersonal, terjadi di dalam individu, di dalam diri seseorang. Terjadi karenanya ada keinginan yang tidak dipenuhi, ada dua keinginan, ya, yang tidak dapat dipenuhi sekaligus, sehingga ada kegalauan, ada kegundahan, ya, ada konflik internal. Ini juga sangat berbahaya, bisa mengganggu produktivitas dan kehidupan orang tersebut, ya. Kemudian konflik intrapersonal, kalau tadi intrapersonal, kalau sekarang konflik interpersonal. Jadi ada dua orang yang berselisih, bertentangan,
ada perbedaan pendapat, perbedaan keinginan, perbedaan kepentingan ya. Perselisihan bisa didamaikan atau tidak bisa berlanjut, bisa berlama-lama, bisa berselisih dalam jangka waktu yang cukup panjang ya. Kemudian ada konflik antar individu dengan kelompok ya. Jadi ada satu individu yang bertentangan dengan mayoritas, dengan kelompoknya ya. Jadi misalnya di dalam pekerjaan ada satu karyawan yang berselisih dengan unit kerjanya atau bagiannya. Kemudian konflik antar kelompok dalam organisasi. Nah, di dalam organisasi ada unit-unit, bisa saja terjadi perselisihan, perbedaan kepentingan di antara unit ya. Ini pun harus diselesaikan oleh manajemen secara baik ya. Kemudian konflik antar organisasi. Nah, ini juga bisa berbahaya ya, bisa menimbulkan bentrokan, bisa menimbulkan pertentangan yang makin tajam ya, perselisihan. Ini misalnya dicontohkan konflik kepentingan di antara negara besar ya, di antara Amerika dengan Rusia misalnya ya, yang sampai saat ini masih menimbulkan konflik yang kian melebar ya dan belum terselesaikan. Begitu pula di antara beberapa negara lainnya ya, atau antar kelompok negara bahkan ya. Silakan dilanjutkan. Iya, Pak. Selanjutnya di sini ada penyebab konflik. Menurut Weiss and Baker, penyebab konflik dilatar belakangi adanya perbedaan dan pertentangan sebagai berikut. Yang pertama ini ada perbedaan antara individu dan individu, yaitu perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka. Yang kedua ada perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan. Dan yang ketiga ada perbedaan kebudayaan. Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian tersebut. Dan yang terakhir yang keempat, ada perubahan sosial, yaitu perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu dapat mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Ya, Saudari Lutfia, di sini ada penyebab konflik ya. Ada latar belakang kenapa terjadi konflik, antara lain ada perbedaan di antara individu. Ada perbedaan sikap, perbedaan perasaan, perbedaan pendirian ya, yang menimbulkan konflik, bahkan antara suami dan istri misalnya ya. Terjadi konflik rumah tangga karena ada perbedaan, perselisihan, ketidaksepahaman yang tidak segera diselesaikan dengan baik ya. Kemudian ada konflik karena perbedaan kepentingan. Karena setiap individu, setiap kelompok memiliki kepentingan yang beragam ya. Ini menjadi sumber pertentangan. Kemudian perbedaan kebudayaan jelas setiap pribadi itu ya tergantung pada latar belakang budayanya ya, yang tentu akan menjadi bagian dari kepribadiannya, sehingga perbedaan budaya pun kadang-kadang atau seringkali menimbulkan konflik di antara budaya-budaya ya. Kemudian perubahan sosial juga menimbulkan konflik, menjadi penyebab konflik ya. Karena ada perubahan yang begitu cepat dalam peradaban, dalam teknologi ya, yang tidak bisa diantisipasi oleh orang atau kelompok tertentu, sehingga menyebabkan perubahan nilai di dalam masyarakat dan akhirnya menimbulkan konflik ya. Silakan dilanjutkan. Baik, Pak. Selanjutnya ada tahapan terjadinya konflik. Jadi di sini ada 5 tahapan. Yang pertama ini prakonflik. Ini merupakan periode di mana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran di antara dua belah pihak atau lebih, sehingga timbullah sebuah konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun satu pihak atau lebih mengetahui potensi terjadinya konfrontasi. Yang kedua ada konfrontasi. Pada tahap ini, konflik terjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perlakuan konfrontatif. Yang ketiga ini ada krisis. Ini merupakan puncak konflik ketika ketegangan dan kekerasan terjadi paling hebat. Dalam konflik skala besar, ini merupakan periode perang. Ketika kedua belah pihak jatuh korban dan saling membunuh. Yang keempat ada akibat.
suatu konflik pasti akan meninggalkan akibat. Satu pihak mungkin menaklukkan pihak lain, atau mungkin melakukan gencatan senjata. Yang kelima ada pasca konflik, situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai macam konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang, dan hubungan mengarah pada situasi normal di antara kedua belah pihak. Ya, Saudari Lutfia, di sini Anda paparkan mengenai tahapan terjadinya konflik. Ya, diawali dengan pra-konflik. Ya, sebelum konflik itu bagaimana situasinya? Di sini ada ketidaksesuaian antara dua belah pihak atau lebih, ya, sehingga timbul perselisihan atau konflik yang makin membesar. Ya, kemudian sebelumnya konflik itu tersembunyi dari pandangan umum, ya, meskipun ada pihak-pihak yang lebih mengetahui potensi terjadinya konfrontasi. Ya, jadi kadang-kadang konflik itu ya tersembunyi, ya, tidak bisa dilihat, jadi dipendam. Nah, ini lama-lama yang dipendam ini bisa meledak karena tidak ditangani dengan baik, tidak ada negosiasi, tidak ada tidak ada pembicaraan, ya, tidak ada diskusi, tidak ada pendekatan dari hati ke hati, sehingga muncullah konfrontasi. Di sini konflik mulai terbuka. Pada awalnya sembunyi-sembunyi, sekarang terbuka. Ya. Kemudian jika satu pihak yang merasa ada masalah, maka akan menimbulkan protes, ya, aksi demonstrasi dan perlakuan konfrontatif. Jadi inilah terjadi bentrokan pada kondisi ini, ya. Terjadi misalnya pada aksi-aksi unjuk rasa, demonstrasi dan sebagainya. Karena ini adanya ketidaksepahaman, ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan baik, sehingga pihak lainnya merasa mau meluruskan, mau menyampaikan pendapat, mau mengoreksi, ya, mau mengkritisi, ya, mau mengkritik. Nah, kemudian krisis. Jadi krisis ini merupakan puncaknya konflik, ya. Ini bisa menimbulkan ketegangan dan kekerasan yang cukup hebat, ya. Skalanya makin besar, bahkan bisa menimbulkan perang. Nah, contoh di antara tadi itu Rusia dengan Ukraina, ya. Bahkan sudah jatuh korban banyak, ya, sudah saling tembak-menembak, saling menyerang dengan mungkin senjata nuklir, ya. Akibatnya bagaimana? Nah, terjadi akibat yang luar biasa, ya. Kemudian satu pihak ada yang menaklukkan pihak lain atau melakukan gencatan senjata. Ini biasanya di dalam dunia peperangan, dunia militer ada istilah gencatan senjata, ya. Jadi ada pihak nanti yang dikalahkan, ya. Inilah sejarah dan peradaban umat manusia, ya. Ada penjajahan misalnya, ada daerah taklukan. Ini pun penyebabnya diawali dengan konflik. Ada konflik murni, ada konflik yang direkayasa, ya. Ada konflik yang disebarkan melalui propaganda, ya. Sehingga terjadilah masalah yang cukup rumit, sehingga penyelesaiannya dengan semacam perang. Kemudian pasca konflik bagaimana? Dan tentu saja konflik tidak mungkin terus-menerus, harus ada akhirnya, ya. Di mana kekerasan harus dikurangi, ketegangan harus dikurangi, ya. Kemudian normalisasi harus ditegakkan. Biasanya ada orang-orang yang berperan untuk menjadi penengah di dalam konflik tersebut, ya. Baik skala besar antar negara, antar kelompok, ya, antar organisasi maupun antar individu, ya. Silakan dilanjutkan. Baik, Pak. Selanjutnya ada cara menangani konflik. Yang pertama ini, konflik tidak muncul begitu saja. Sumber konflik sebaiknya dapat teridentifikasi sehingga sasaran penanganan lebih terarah kepada sebab konflik. Yang kedua ini berkompetisi. Tindakan ini dilakukan jika kita mencoba memaksakan kepentingan sendiri di atas kepentingan pihak lain. Yang ketiga ada menghindari konflik. Tindakan ini dilakukan jika salah satu pihak menghindari dari situasi tersebut secara fisik maupun psikologis. Sifat tindakan ini hanyalah menunda konflik yang terjadi. Yang keempat ada akomodasi. Akomodasi yaitu jika kita mengalah dan mengorbankan
beberapa kepentingan sendiri agar pihak lain mendapat keuntungan dari situasi konflik itu. Yang kelima, kompromi. Tindakan ini dapat dilakukan jika kedua belah pihak merasa bahwa kedua hal tersebut sama-sama penting dalam hubungan baik menjadi yang utama. Yang keenam, ada berkolaborasi, yaitu menciptakan situasi menang-menang dengan saling bekerja sama. Pilihan tindakan ada pada diri kita sendiri dengan konsekuensi dari masing-masing tindakan. Ya, Saudari Lutfia, memang konflik harus ditangani ya. Harus ada manajemen konflik yang baik. Yang sangat menarik di sini adalah menanganinya dengan cara kolaborasi. Ya. Prinsipnya menang-menang. Jadi tidak ada lagi perselisihan. Dua pihak diposisikan sebagai pemenang ya. Ini harus ada kesadaran dari masing-masing. Ada pemahaman mengenai konsekuensi dari tindakannya masing-masing. Jadi kolaborasi memang cara terbaik ya. Cuman bagaimana nih supaya kedua belah pihak mau bersedia dalam posisi menang-menang, tidak ada yang kalah ya. Ini sangat menarik ya. Penyelesaian yang sangat menarik. Kompromi. Nah, ini dilakukan jika kedua belah pihak merasa bahwa ada kepentingan, ada hubungan yang perlu dijaga, sehingga harus kompromi, melupakan kesalahan atau hal-hal yang tidak disukai dari pihak lain ya, dengan jalan kompromi. Akomodasi, yaitu jika ada yang mengalah dan mengorbankan kepentingan sendiri ya untuk pihak lain ya. Jadi ada cara yang disebut akomodasi ini dengan bagaimana dengan mengalah, mengorbankan kepentingan ya. Namun di sini pihak lain mendapat keuntungan dari situasi konflik tersebut. Ini berarti tidak menang-menang prinsipnya ya. Ada lagi cara dengan menghindari konflik ya. Jadi di sini salah satu pihak sekuat tenaga baik secara fisik, psikologis ya, berupaya menghindari terjadinya konflik. Tapi ini tindakannya bersifat sementara, hanya menunda saja ya. Jadi ada keinginan satu pihak yang menyadari kalau konflik bisa menimbulkan kerugian. Maka dia berupaya menghindari. Tapi kalau pihak lain memaksakan kepentingannya atau memaksakan konflik, ya sulit dihindari. Juga ada memang konflik itu tidak muncul begitu saja ya. Namun sebelumnya dapat diantisipasi, yaitu dengan identifikasi, sehingga diupayakan penanganan yang sedini mungkin ya secara preventif ya. Jadi sebab-sebabnya diidentifikasi lalu dicegah sedini mungkin begitu. Makanya harus ada kebersamaan ya, harus ada saling menghargai, harus ada simpati dan empati sehingga potensi konflik tidak terjadi. Silakan dilanjutkan. Baik, Pak. Selanjutnya di sini ada pengertian kelompok dan kelompok kerja. Yang pertama, kelompok. Kelompok merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk tujuan tertentu yang dipahami bersama. Two or more people who interact and influence each other toward a common purpose. Selanjutnya ada kelompok kerja, yaitu kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Lalu selanjutnya ada kelompok kerja formal dan informal. Yang pertama, kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Lalu selanjutnya ada kelompok kerja informal, yaitu kelompok kerja yang disusun atau tersusun dengan tersendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi, namun secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. Ya, Saudari Lutfia, memang konflik itu tidak terlepas dari adanya kelompok ya. Kita dalami dulu pemahaman tentang kelompok. Di sini ada kelompok kerja, ada kelompok kerja formal dan ada kelompok kerja informal. Kelompok itu ya kumpulan orang minimal 2 untuk saling berinteraksi.
saling melengkapi, saling berbagi, saling mempengaruhi ya, untuk tujuan bersama di dalam kelompok tersebut. Ada kesamaan pemahaman ya, kesamaan pemikiran. Kemudian ada kelompok kerja di sini memang disusun dengan tujuan untuk mendapatkan pendelegasian wewenang pembagian pekerjaan ya, yang terkait dengan bagaimana mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Kemudian kelompok kerja itu ada yang formal, ada yang informal. Yang formal tentu saja dibentuk, disusun secara resmi oleh manajer atau pimpinan organisasi ya, sehingga ada struktur organisasinya, ya, ada pendelegasian wewenang ya, yaitu untuk bagaimana pencapaian tujuan organisasi bisa berjalan secara efektif dan efisien. Ini formal, ada surat tugas, ada surat keputusan ya. Kemudian kelompok kerja informal ini disusun oleh anggotanya sendiri ya, ada kesadaran, ada kebersamaan, sehingga membentuk organisasi atau kelompok kerja informal. Kemudian ada rencana-rencana rutin yang dijalankan ya. Dan ini memang kelompok kerja informal itu kegiatannya tidak terkait dengan program perusahaan ya. Jadi ada kegiatan lain di luar rencana rutin organisasi. Namun tetap saja kelompok kerja informal ini akan memiliki dampak atau pengaruh terhadap kinerja atau performa dari perusahaan, termasuk sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Silakan dilanjutkan. Baik, Pak. Selanjutnya ada solidaritas dan integritas dalam kelompok kerja. Sebelumnya, apa sih solidaritas dan integritas ini? Solidaritas dan integritas adalah tingkat kekompakan dan rasa memiliki serta pandangan positif para anggota kelompok terhadap kelompok mereka sendiri. Nah, cara membentuk solidaritas dan integritas ini, yang pertama ini memperkenalkan kompetisi atau persaingan antar kelompok kerja dalam pengertian positif. Lalu juga bisa meningkatkan tingkat interaksi antar anggota dalam kelompok kerja, dan juga bisa juga mengangkat isu bersama berupa tujuan atau target-target yang harus dicapai bersama. Ya, Saudari Lutfia ya, untuk menghindari konflik di dalam organisasi, diantaranya adalah dengan memperkuat solidaritas dan integritas di dalam kelompok kerja, atau di dalam organisasi atau di dalam unit kerja itu sendiri ya. Solidaritas ini merupakan tingkat kekompakan. Ada perasaan memiliki, ada pandangan positif ya di antara anggota kelompok dengan kelompok lainnya ya. Jadi di antara individu dengan individu, di antara kelompok dengan kelompok, di antara individu dengan kelompok muncul pandangan atau paradigma yang positif, ya, proaktif dan progresif. Bagaimana cara membentuk solidaritas dan integritas? Antara lain dengan melalui kompetisi persaingan atau persaingan ya antar kelompok kerja, persaingan dalam arti positif, misalnya berlomba untuk mencapai kinerja terbaik ya. Kemudian interaksinya semakin dieratkan, hubungannya semakin diharmoniskan ya. Kemudian juga mengangkat isu bersama, tujuan bersama, visi misi bersama, target bersama, sehingga dicapai secara kelompok ya. Jadi misalnya perusahaan visi misi tujuannya harus jelas ya, sehingga di antara karyawan atau pegawai muncul upaya pencapaian yang jelas, fokus, terarah ya, disertai dengan adanya integritas dan solidaritas yang kuat di antara kelompok kerja ya. Silakan dilanjutkan. Baik, Pak. Selanjutnya ada konflik dalam kelompok kerja. Konflik dalam kelompok kerja ini ada konflik antar bawahan di bagian yang sama dalam sebuah organisasi. Ada juga konflik antara bawahan dan pimpinan di bagian yang sama dalam sebuah organisasi. Ada juga konflik antar bawahan di bagian yang berbeda dalam sebuah organisasi. Ada juga konflik antar pimpinan dan bawahan di bagian yang berbeda dalam sebuah organisasi.
ada juga konflik antar pimpinan bagian yang berbeda dalam sebuah organisasi, dan juga lain-lain sebagainya, Pak. Ya, Saudari Lutfia, beragam konflik di dalam kelompok kerja ya, di dalam unit kerja, di dalam organisasi, di dalam perusahaan. Ini ada yang antar bawahan di bagian yang sama, ya di unit yang sama terjadi pertentangan, percekcokan di antara dua karyawan misalnya. Itu sering terjadi ya di berbagai perusahaan atau organisasi. Kemudian antar bawahan dengan pimpinan di bagian yang sama, ada unit yang sama, ada pimpinannya. Nah, salah satu atau beberapa bawahannya konflik atau berselisih dengan atasannya karena persoalan tertentu. Bisa persoalan karena masalah pekerjaan atau di luar pekerjaan ya, karena manusia biasa ada konflik, ada pertengkaran, dan itu harus ada solusinya. Kemudian antar bawahan di bagian yang berbeda, misalnya ada dua unit, ya unit produksi dengan unit pemasaran, nah ada karyawannya yang berselisih, itu tentu diatasi interbagian, ya, interunit ya. Kemudian di antara pimpinan dan bawahan di bagian yang berbeda, ya ini juga kadang-kadang terjadi. Kemudian antar pimpinan pada bagian yang berbeda, ya. Jadi bisa terjadi di antara misalnya kepala bagian produksi konflik dengan kepala bagian pemasaran. Nah, ini bisa saja terjadi ya. Ini bagaimana solusinya ya. Dan beragam konflik lainnya ya, termasuk apa namanya di antara mungkin unit satu dan unit lain, perusahaan satu dan perusahaan lain ya. Karena konflik bisa melebar ya kalau tidak diatasi dengan baik, harus dipadamkan dengan baik, dengan sistematis ya, bukan dengan pragmatis ya. Jadi kalau dengan pragmatis nanti bisa saja muncul lagi di kemudian hari. Dengan sistematis, akarnya apa nih penyebab konflik ya, sehingga tidak terjadi lagi di kemudian hari. Silakan dilanjutkan. Baik, Pak. Selanjutnya ada referensi yang saya pakai untuk membuat materi ini. Oh iya, jadi ada beberapa pustaka ya, Saudari Lutfia ya. Iya, Pak. Jadi, Dan terima juga kasih. sekian. Terima kasih. Terima kasih. Iya, Pak. Ya, terima kasih Saudari Lutfia ya. Pemaparan Sama-sama, yang Pak. cukup menarik, saya kira mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa dimanapun berada ya, terkait dengan konflik ya, penyebab dan penanganannya ya. Terima kasih sekali lagi Lutfia dan pemirsa dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.